kita sebagai pengguna media sosial, baik netizen ataupun para konten kreator, kita harus cerdas dan bijaksana menggunakan media sosial. Menurut saya pribadi, kita harus lebih hati-hati lagi, harus lebih bijaksana lagi dalam mengungkapkan ataupun menyatakan sesuatu. Adanya teknologi AI ataupun AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, di mana suara kita, suara saya, suara Anda bisa ditirukan hanya dalam waktu 3 detik. Tetap kita harus mengedepankan praduga tak bersalah. Bagaimanapun juga kita yang sedang berbeda pendapat ini, sejatinya kita saudara sebangsa, seakidah. Jadi tolong jangan mengkritisi dengan rasa kebencian, dimana ketika ada rasa kebencian kita sudah tidak objektif lagi dalam menilai sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wayaki. Oke, buat teman-teman saudaraku semuanya, salam persatuan dan kesatuan se-Indonesia Raya. Baiklah teman-teman, kali ini saya mau mencoba mengomentari berita yang sedang viral, suara percakapan mengenai adanya jual beli nasab di satu lembaga pencatatan nasab di Indonesia, yaitu Robitoh Alawiyah. Menurut pendapat saya, kita sebagai pengguna media sosial, baik netizen ataupun para konten kreator, kita harus cerdas dan bijaksana menggunakan media sosial. Saya pribadi mengajak kepada saudara-saudaraku semua untuk selalu menyikapi sesuatu hal dengan bijaksana. Jangan terburu-buru kita memvonis sebelum kita mendapatkan kejelasan lebih mendalam, karena itu bisa menjadi berita hoax atau fitnah, di mana di negara kita khususnya ada undang-undang yang namanya Undang-Undang ITE. Banyak sekali pasal di situ, dan salah satunya pasal 28 ayat 2 kalau tidak salah. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bisa menyebabkan kebencian individu ataupun kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, kita bisa kena pasal itu. Jadi buat teman-teman ataupun saudara-saudaraku semua yang memang ingin mengkritisi ataupun ingin menyuarakan kebenaran, kita jangan keluar dari nilai-nilai kebenaran itu tersebut. Kita teliti dulu dan telaah dulu lebih mendalam apakah itu hoax atau fitnah. Tetap kita harus objektif dalam menilai sesuatu hal. Jangan mentang-mentang kita tidak setuju dengan perilaku ataupun pendapat seseorang ataupun kelompok lain, lantas kita dengan seenaknya menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Apalagi di zaman ataupun di era teknologi yang canggih ini ya teman-teman, adanya teknologi AI ataupun AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, di mana suara kita, suara saya, suara Anda bisa ditirukan hanya dalam waktu 3 detik. Jadi menurut saya pribadi, kita harus lebih hati-hati lagi, harus lebih bijaksana lagi dalam
mengungkapkan ataupun menyatakan sesuatu yang belum tentu jelas kebenarannya, begitu teman-teman. Tetap kita harus mengedepankan praduga tak bersalah. Bagaimanapun juga kita yang sedang berbeda pendapat ini, sejatinya kita saudara sebangsa, seakidah. Jadi tolong jangan mengkritisi dengan rasa kebencian, dimana ketika ada rasa kebencian kita sudah tidak objektif lagi dalam menilai sesuatu di luar benar dan salahnya, ataupun di luar fakta atau hoaxnya berita tersebut. Kita serahkan kepada orang yang berhak ataupun berwenang dalam hal ini untuk mengungkap semuanya. Terlebih kita sebagai manusia yang bertuhan, pada akhirnya kita akan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahuinya. Allah yang akan membuka semua tabir ini. Biarkan Allah yang berbuat dengan skenarionya, dimana skenario Allah itu tidak akan terbaca. Skenario Allah itu akan selalu di luar dugaan. Dengan apapun hal yang tidak kita prediksikan ataupun hal yang tidak kita pikirkan, bisa saja terjadi. Allah dengan caranya akan membuka semua tabir ini. Tetap jaga persatuan dan kesatuan sebagai bangsa ini. Jangan mengedepankan emosi, apalagi mengeluarkan kata-kata yang kotor. Itu sangat tidak beradab buat kita orang timur dan khususnya bangsa Indonesia yang beradab, yang berbudaya dan yang beragama. Tetap harus mengedepankan rasa saling menghormati satu sama lain. Itu dari saya, Mang Keyep, tukang ketoprak, orang kampung, orang bodoh. Maaf sekali lagi, bukannya saya bermaksud untuk menggurui, nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Saya hanya mencoba ingin menyuarakan hati nurani saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wayakia.